Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita kali ini, dan marilah kita buka dengan sama-sama berdoa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, aku memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat seiman, hari ini kita kumpul keluarga untuk santap siang di Lesehan Sea yang dulunya bernama Pondok Bebek Pak Jun, sekarang menjadi Lesehan Sea. Sambil kita menunggu santapan dan menonton video ini, mari kita sejenak mendengarkan renungan hari ini tentang indahnya kebersamaan dalam keluarga. Saudaraku, meja makan bukan sekedar tempat menyantap hidangan. Ia adalah ruang kecil penuh cinta, tempat doa ibu terhidang, tempat tawa ayah bergema, tempat rindu anak-anak pulang. Di sana lelah seharian luruh bersama suapan, dingin hati mencair oleh kebersamaan, dan sederhana pun terasa mewah karena kehadiran. Bukan soal apa yang dimakan, tetapi dengan siapa kita duduk dan berbagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 172, yang makna kandungannya, dan makanlah bersama-sama dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Kemudian sabda Rasulullah SAW, beliau berkata, makanlah kalian bersama-sama, karena sesungguhnya keberkahan ada pada kebersamaan. Hadis riwayat Abu Daud. Saudaraku, keluarga adalah madrasah pertama, dan meja makan adalah mimbar cinta. Di sanalah adab diajarkan. Di sanalah kasih ditanamkan. Di sanalah hati dikuatkan. Rawat kebersamaan, jaga kehangatan, karena dari rumah yang damai lahir jiwa-jiwa yang kuat. Semoga setiap hidangan menjadi keberkahan, dan setiap kebersamaan menjadi jalan menuju ridhonya. Sahabat seiman, renungan kedua tentang pergaulan menentukan arah hidup. Kita adalah cermin dari siapa yang kita dekati. Warna hati kita terbentuk dari siapa yang menemani. Pergaulan yang baik akan mengangkat derajat meski kita pernah salah. Pergaulan yang buruk akan menjerumuskan meski kita pernah lurus. Karena langkah tak hanya dibimbing oleh niat, tetapi juga oleh siapa yang berjalan di samping kita. Firman Allah SWT dalam surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 27, Allah berfirman, pada hari itu orang-orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Pilihlah teman yang mengingatkanmu kepada Allah,
yang menuntunmu saat engkau lemah, yang menegurmu saat engkau salah. Sebab pergaulan adalah arah, dan arah menentukan akhir perjalanan. Jagalah temanmu, maka Allah akan menjaga hidupmu. Baik, sahabat seiman, renungan yang ketiga yaitu doa yang menembus langit adalah doa untuk saudara seiman. Saudaraku, di antara tanda hati yang hidup adalah ketika ia tak hanya sibuk memohon untuk dirinya, namun juga mengetuk pintu langit untuk saudaranya. Betapa indah hati yang berkata, "Ya Allah, ampuni dosa-dosa saudara-saudaraku." Betapa mulia jiwa yang berdoa, "Ya Allah, terimalah amal mereka, sehatkan jasmani dan rohani mereka." Dan betapa lembut hati yang memohon, "Wafatkanlah mereka dalam keadaan husnul khotimah." Karena doa untuk saudara bukan sekadar kata, ia adalah cinta yang tidak terlihat, namun terasa hingga ke langit. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hasr, surah ke-59 ayat 10, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, 'Ya Rob, kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami.'" Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu mustajab. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, doa adalah hadiah terindah yang bisa kita berikan. Tidak terlihat, tidak terdengar oleh manusia, namun didengar oleh Rabb semesta alam. Ketika kita mendoakan saudara, malaikat pun berkata, "Amin, dan untukmu seperti itu pula." Maka jangan lelah mendoakan, jangan pelit memohonkan ampun untuk sesama, karena boleh jadi doa yang kau panjatkan untuk orang lain menjadi sebab keselamatanmu sendiri. Doa adalah cinta yang paling tulus. Doa adalah persaudaraan yang paling murni. Doa adalah cahaya yang menyambung kita hingga ke surga. Baik, sahabat seiman, renungan yang keempat, merajut harmoni dalam perbedaan, dengan tema menjaga ukhuwah dan akhlak bersosial media. Saudaraku, kita dipertemukan bukan karena kesamaan, tetapi karena kehendak Allah untuk saling melengkapi. Di dalam satu ruang silaturahmi, ada yang serius dan ada yang bercanda. Ada yang gemar berbagi ilmu, ada yang senang berbagi cerita. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dirajut menjadi persaudaraan. Jika ada kata yang tidak sejalan, biarlah hati tetap lapang. Jika ada tulisan yang tidak berkenan, biarlah jiwa tetap tenang. Karena menjaga persaudaraan lebih mulia daripada memenangkan perdebatan.
Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 10, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzoliminya dan tidak pula merendahkannya. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, grup WhatsApp, Facebook, ataupun Instagram dan lain-lain bukan tempat mencari siapa paling benar, tetapi tempat menanam siapa paling sabar. Jadikanlah perbedaan sebagai rahmat, jadikan silaturahmi sebagai tujuan, jadikan akhlak sebagai mahkota. Karena indahnya persaudaraan lahir dari hati yang saling memaafkan dan saling menghargai. Semoga Allah menjaga hati kita tetap bersatu dalam ridhonya. Baik, sahabat seiman, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga makin banyak orang-orang yang bisa kamu ajak introspeksi, dan pahala amal dari jemari ini terus mengalir walaupun kita sudah nggak hidup di bumi lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.